Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 891 cacat. Clara dan Madeline mengerutkan kening sementara Ri berguling dari tidurnya. Tentu saja, mereka semua pernah mendengar tentang naga kristal sebelumnya. Meskipun mereka dapat dengan mudah menerima Dion hanya berada di kuadran peringkat 98 saja, kuadran Drago Kilin adalah binatang yang sama sekali berbeda. Di atas semua itu, Dion memiliki aura Raja Naga pada dirinya. Ia akan segera menjadi musuh publik nomor 1. Selain itu, karena Raja Naga dipandang sebagai anggota generasi yang lebih tua. Saat Dion diketahui memiliki hubungan dengannya, Naga tidak lagi dibatasi untuk menyerang dengan anggota generasi yang lebih muda. Pada saat itu, Dion akan benar-benar berada dalam bahaya. Tentu saja Dion mengetahui semua ini. Namun, dia tidak khawatir aura Raja Naga bocor karena topengnya. Selama dia tidak benar-benar menggunakan Raja Naga dalam pertempuran, dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir, Dion tersenyum, topeng saya dapat menghindari deteksi tingkat dasar seperti itu. Juga, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, melepaskan manifestasi saya saja sudah cukup untuk membuktikan identitas saya. Raja Naga, maka itu akan membuktikan bahwa tubuhku belum diambil alih. Tentu saja, meski mengatakan ini, Dion tidak menyebutkan apakah dia akan menunggu sampai jiwanya terbuka atau tidak. Dia hanya mengabaikannya. Dia tidak bisa membiarkan segel ini memperlambat rencananya. Dia rela melambat demi istrinya, tapi tidak untuk hal-hal sepele seperti itu. Selain itu, ada alasan yang lebih penting mengapa aku ingin para jenderal iblis pergi. Kata Dion sambil nyengir. Melihat senyuman Dion, Madeline mau tidak mau melepaskan kekhawatirannya dan ikut tersenyum. Dengan betapa cerdasnya istri Dion. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dia sedang mencoba menutupi mata mereka? Namun, mereka semua mengenali senyuman ini. Jadi mereka semua tahu orang yang dituju akan benar-benar dipermainkan sampai mati. Sekte Flaming Lily milik istriku ingin memanfaatkannya untuk mempersenjataiku agar bisa membantu mereka. Tentu saja, aku tidak keberatan. Mereka telah memperlakukan kecantikan kecilku dengan baik, jadi bagaimana mungkin aku tidak membalasnya? Dion menarik Madeline ke dalam pelukannya. Menyaksikan dengan cahaya menyala di matanya saat kulitnya memerah karena sentuhan lembutnya. Dia benar-benar terlalu cantik. Namun, Sekte Flaming Lily, dan seluruh kuadran api emas, perlu memahami tipe pria seperti apa aku ini. Bukan saja aku mampu, tapi orang-orang di bawah komandoku juga mampu. Mereka perlu memahami bahwa kuadran peringkat 4 yang berselisih mengenai satu gerbang saja tidak cukup bagi saya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Dion perlahan-lahan melepaskan sisa pakaian Madeline, tersesat dalam lekuk tubuhnya yang keterlaluan. Dia telah tumbuh begitu besar sehingga bahkan tangan besar Dion tidak dapat lagi menutupinya sepenuhnya. Dion tidak berbicara lagi, malah menggunakan bibirnya untuk menutup erangan yang keluar dari bibir Madeline saat dia memasukinya. Dia sudah melupakan omong kosong apapun yang dia katakan sebelumnya. Namun, satu hal yang pasti, nama Dion Sacharo akan menyebar dalam beberapa bulan mendatang karena alasan yang benar-benar baru. 9 kuadran teratas sudah mulai melakukan persiapan. Karena kuadran Sapientia peringkat 10 memiliki tempat yang dicadangkan, dengan keberadaan Dion, salah satu dari mereka ditakdirkan untuk jatuh ke posisi ke-11. Meskipun 3 teratas tidak mempedulikan hal seperti itu, peringkat 4 hingga 9 terus berfluktuasi. Meskipun Dion tidak akan dapat membuat perubahan drastis saat ini. Karena dia hanya berada di lantai suci, seiring pertumbuhannya, dia akan naik ke lantai baru, dan dengan demikian mulai menekan para jenius yang mereka miliki di sana juga. Ketika hal ini terjadi, kuadran rusa langit akan kembali naik peringkatnya, sehingga imbalannya pun anjlok. Tidak diragukan lagi, untuk kuadran 4 hingga 9, Dion telah menjadi musuh nomor 1 yang harus dihancurkan. Jika mereka tidak melenyapkannya sekarang, bukankah mereka ditakdirkan untuk turun dari peringkat 10 besar? Jadi, Dion memutuskan untuk membuat pernyataan. Karena dia akan menjadi musuh mereka, sebaiknya mereka mengerti saat ini bahwa dia tidak memandang mereka sama sekali. Mereka akan mengetahui bahwa Dion Sacharo tidak takut pada siapapun. Sejak si kembar hamster surgawi menghilang, sekitar 4 bulan telah berlalu. Selama itu, Dion tidak melakukan apapun selain menghabiskan waktu bersama istri-istrinya, makan dan tertawa. Meski Madeline dan Clara tidak bisa berkencan dengan Dion dan Ri, hal itu tidak mengganggu mood mereka berempat. Satu-satunya saat yang sedikit menyedihkan adalah ketika Madeline dan Clara harus muncul agar tidak menimbulkan kecurigaan pada diri mereka sendiri. Lagi pula, jika salah satu dari mereka menghilang begitu saja, terutama Clara, akan terlalu jelas untuk dilewatkan. Selama ini, tidak ada hal terlalu mengejutkan yang terjadi. Tapi, itu masih cukup penting. Banyak artikel mengenai kuadran rusa langit dan kenaikan meteoriknya ke peringkat 51 ditulis saat ini.
Banyak di antaranya beredar tepat ketika Dion Sacharo yang terkenal akhirnya meninggalkan pengasingan dan membuka kembali sudutnya yang telah lama tertutup agar dapat dilihat oleh dunia. Sebenarnya, tak seorang pun merasa aneh karena kabut di pojok rusa surgawi masih belum juga hilang. Ini karena selama seseorang tidak meninggalkan menaranya dan memasuki dunia batin, menara itu sendiri tidak akan menganggap bahwa ujianmu telah berakhir. Banyak yang berspekulasi bahwa Dion masih memanfaatkan sumber daya menara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat sebelum melangkah keluar. Hal ini karena sudut tanpa perlindungan yang tepat akan perlahan-lahan disingkirkan oleh sudut-sudut di sekitarnya untuk mencuri keuntungan. Ketika guru besar Dion menjelaskan bahwa peringkat menentukan kualitas sebuah tendangan sudut, dia belum menceritakan keseluruhan cerita. Faktanya, pemeringkatan menentukan kualitas suatu sudut, mulai dari kepadatan energi, perlindungan dari ki jenis beracun, hingga hal-hal seperti tanah yang lebih baik untuk menanam tanaman spiritual. Namun, yang terlewatkan adalah bahwa hal ini juga mencakup tingkat keimanan tertentu. Di dalam menara, kemakmuran sebuah sudut tidak hanya bergantung pada peringkatnya, tapi juga luas tanahnya. Setiap lantai menara epistemik penuh dengan persaingan. Semuanya mulai dari peringkat konstan, turnamen, hingga perang antar sudut, semuanya berkisar pada hal ini. Dengan demikian, penghalang kabut ada untuk menghentikan tikungan agar tidak memanfaatkan pengguna kunci yang tidak ada. Mengetahui hal ini, semua orang dapat memahami tindakan Dion. Ada alasan mengapa lantai menara dimulai dengan lantai suci dan bukan lantai esensi, atau lantai meridian, atau bahkan lantai pondasi. Ini karena ruang budidaya masing-masing menara epistemik sendiri membuat kebutuhan akan lantai tersebut menjadi berlebihan. Fakta bahwa Dion belum keluar dari menaranya berarti satu hal bagi kosmos, dia jauh lebih mudah dan lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Tapi, di saat yang sama, potensinya jauh lebih menakutkan. Waktu optimal untuk memasuki ujian, seperti yang dikatakan siapapun kepada Anda, adalah saat Anda berhasil mencapai kesucian. Pada saat itu akan menjadi kombinasi sempurna antara masa muda dan kekuatan untuk melambangkan hasil Anda di dalam menara. Konsep ini mirip dengan apa yang terlihat di alam semesta yang lebih lemah. Di mana mereka yang tidak memiliki ramuan surgawi atau konstitusi khusus harus menunggu hingga mereka berusia 18 tahun untuk bisa bercocok tanam. Ini memberikan perpaduan sempurna antara kematangan meridian, dan juga tidak melompati jendela budidaya muda. Dengan cara yang sama, saat seseorang mencapai kesucian adalah waktu yang optimal untuk memasuki ujiannya. Mengapa demikian? Itu karena kesulitan ujiannya didasarkan pada usia, bukan kekuatan. Fakta bahwa Dion masih merasa perlu untuk tetap berada di dalam menara, bahkan setelah menyelesaikan ujian dewa, berarti dia bahkan belum memasuki ujian pada waktu yang optimal. Namun dia masih tampil seperti ini. Tidak mengherankan mengapa dia menempati posisi ke-11 dalam uji coba keempat, jika dia semudah yang mereka semua kira. Itu berarti klon tersebut memiliki lebih sedikit teknik dan kemauan tingkat tinggi untuk ditiru, yang juga berarti cerminannya terhadap Dion. Kemampuannya akan jauh lebih akurat, dan dengan demikian membuatnya semakin sulit dikalahkan Dion. Ketika orang-orang kosmos memikirkan hal ini, mereka merasakan keputusasaan dan keringat dingin. Mungkinkah memang ada orang jenius seperti itu? Apa yang akan mereka lakukan setelah dia memutuskan untuk menunjukkan dirinya? Bukankah masa puncak mereka akan hancur? Kuadran yang berada di peringkat ke-4 hingga ke-9 merasakan lebih banyak tekanan yang menimpa mereka dan mereka menjadi semakin bertekad untuk memusnahkan kejeniusan ini sebelum dia bisa. Tentu saja, Dion telah melihat kemungkinan ini dan dia siap untuk diburu. Namun, meskipun Dion cerdas, dia tidak maha kuasa, juga tidak berkuasa. Sebelum memasuki uji coba, Dion tidak tahu apa yang diperlukan, jadi sekarang dia tidak memahami apa yang diwakili oleh uji coba keempat dan bagaimana uji coba tersebut dapat digunakan untuk menganalisis seorang jenius. Sebagai akibatnya, serangkaian masalah baru muncul karena kesombongan Dion. Awalnya, Dion ingin memberikan tekanan sebanyak mungkin pada dirinya sendiri. Jadi, dia tidak bertanya soal cobaan, dia ingin dipaksa beradaptasi dengan apapun yang datang. Namun, karena hal ini, individu-individu yang lebih cerdas di kuadran tersebut mulai menyimpulkan kemungkinan besar lokasi menara epistemik kuadran rusa langit. Meskipun logika mereka salah, tidak jauh dari kebenaran bahwa mereka sepenuhnya salah. Karena itu, alam semesta asal Dion mungkin akan segera berada dalam bahaya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 892 keraguan. Hanya dalam beberapa bulan itulah Dion mulai memahami potensi masalahnya. Sampai sekarang, belum ada yang yakin sepenuhnya tentang lokasi menara epistemik. Untuk alasan apapun, Sapientia berpura-pura tidak mengetahuinya, atau, mungkin lebih mungkin, mereka telah lama kehilangan komunikasi dengan alam semesta Dion. Namun, setelah mengetahui Dion kemungkinan besar masih sangat muda dan relatif sangat lemah, beberapa hal dapat disimpulkan. Pertama, Celestial Quadrant tidak memiliki pengguna kunci selama puluhan ribu tahun. Tidak diragukan lagi, mereka adalah sudut yang memiliki penghalang kabut sejak lama.
Apa maksudnya ini? Itu berarti agar Dion terpilih sebagai pemegang kunci, dia harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Ada dua cabang utama dari apa yang disebut teori kuadran rusa langit, sebuah artikel yang dirilis dan ditulis oleh Aritzia Sapientia secara pribadi. Cabang pertama berasumsi bahwa setelah penghancuran sekte rusa surgawi, sesuatu yang diketahui setiap kuadran, dibutuhkan waktu antara naiknya penghalang kabut dan Dion memasuki uji coba pertamanya. Agar klan tingkat puncak baru muncul, dan mendorong kejeniusan mereka, yaitu Dion, ke dunia menara. Cabang kedua berasumsi bahwa setelah kehancuran sekte rusa surgawi, menara epistemik benar-benar dilupakan. Selama bertahun-tahun, seorang pemuda jenius, yaitu Dion, akhirnya memecahkan rahasia menara tersebut dan memasukinya. Alasan mengapa dua kemungkinan teori ini disimpulkan sudah jelas. Setelah menghilang sekian lama dari dunia persilatan utama, pasti terjadi sesuatu di kuadran rusa langit yang membuat mereka menjauh. Dengan demikian, hanya ada dua kemungkinan penjelasan, perselisihan batin atau sekadar lupa. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana pemikiran ini mengarah pada penyempitan di mana letak menara epistemik mereka? Sederhana saja, jika cabang kedua, dan teori favorit Aritzia, benar, itu berarti Dion harus berjuang dalam kampanye. Dan, agar dia bisa bertarung dalam kampanye, dia harus berada di dalam gerbang yang sesuai dengan tingkat kekuatannya. Dan baginya untuk tetap berada di dalam menara berarti satu hal, gerbang itu pastilah gerbang esensi. Jika cabang pertama benar, meskipun deduksinya lebih tidak langsung, namun tetap masuk akal. Setiap kuadran memahami bahwa meskipun Anda adalah klan atau sekte tertinggi di kuadran Anda harus berkompromi dan mengizinkan orang lain menggunakan manfaat menara epistemik. Selain itu, Anda juga harus memberikan kesempatan kepada klan lain untuk bersaing memperebutkan posisi pengguna kunci. Jika cabang pertama benar, itu berarti kuadran rusa surgawi tidak akan melupakan tradisi dan aturan tidak tertulis ini, dan itu juga berarti Dion harus membuktikan kelayakannya. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa jeniusnya dia, berada di bawah tingkat kesucian berarti Anda masih terlalu lemah untuk bersaing. Pengecualian terhadap aturan ini jumlahnya sangat sedikit. Dan meskipun Dion mungkin salah satunya, kemungkinannya kecil. Apapun yang terjadi, itu tidak masalah. Kepada Aritzia, ia menegaskan bahwa teori cabang pertamanya hanyalah formalitas. Dalam keyakinannya, cabang kedua jauh lebih mungkin terjadi. Alasannya juga jelas. Perang antar alam semesta, yang berarti peperangan intra-kuadran, sangatlah sulit kecuali seseorang menggunakan gerbang sebagai alat penyerangan. Namun, gerbang tersebut ditutup selama 66% sepanjang tahun, dan hanya dibuka selama sekitar 3 hingga 4 bulan. Ini semua berarti satu hal, alam semesta hanya akan berperang satu sama lain selama periode waktu tersebut. Jika kuadran rusa langit hanya berperang selama 3 hingga 4 bulan itu, apa yang mereka lakukan selama 8 hingga 9 bulan tersisa? Bahkan jika Anda adalah musuh, bukankah lebih cerdas jika memanfaatkan menara untuk meningkatkan kekuatan Anda selama 8 hingga 9 bulan itu? Namun, jelas mereka tidak melakukannya karena penghalang kabut masih ada. Akibatnya, dua cabang akhirnya menjadi satu cabang konsensus karena semua orang yakin dengan teori Aritzia, kuadran rusa langit telah kehilangan pengetahuan mereka tentang menara epistemik selama perang mereka. Dan baru pada saat jenius muda Dion Sacharo lahir, maka mereka punya hak untuk bangkit kembali. Meskipun Aritzia tidak secara eksplisit menyatakannya, semua orang memang pintar. Bagaimanapun, mereka semua jenius di menara. Di akhir liburan 4 bulan Dion, semua orang yakin bahwa menara epistemik tersembunyi di dalam gerbang esensi. Dan sayangnya, orang-orang itu termasuk Hela Ragnar, si jenius dari klan Pakaldan. Putra suci pertama Uidah, ketiganya telah meninggalkan kuadran rusa surgawi setelah insiden Adipati dan Adipati wanita. Sejak nama kuadran mereka mulai naik daun, mata mereka memanas karena keserakahan karena mereka semua tahu satu hal, Dion Sacharo ini bukan berasal dari salah satu klan mereka. Sekarang setelah mereka memiliki petunjuk kuat tentang di mana Dion ini mungkin bersembunyi, perburuan pun dimulai. Dari 100 alam semesta, terdapat ribuan gerbang. Awalnya, hal ini membuat pencarian menara epistemik sangat memusingkan, terutama karena mereka tidak mengizinkan satu sama lain masuk ke wilayah masing-masing. Namun, sekarang, mereka tidak hanya benar-benar yakin bahwa teori cabang kedua benar, karena mereka sebenarnya berasal dari kuadran yang dimaksud. Mereka juga telah mempersempit gerbang yang harus mereka periksa lebih dari 70%. Dion secara pribadi telah membaca artikel Aritzia ketika artikel itu diterbitkan, jadi dia tahu bahwa masalah sedang mengintai. Meskipun pengurangan tingkat kekuatannya sedikit berkurang, namun tidak sepenuhnya demikian. Faktanya, mereka bisa dianggap cukup akurat. Selain itu, ia juga jauh lebih muda daripada karakter-karakter bergelar dewa lainnya mengingat ia menyelesaikannya dalam waktu 13 tahun, bukannya abad-abad yang lazim.
Hanya 10 orang jenius teratas dan beberapa orang yang berada dalam peringkat 30 teratas dari beberapa peringkat yang dapat menandingi kecepatannya. Jadi, meskipun jalur deduksinya salah, namun tetap berakhir pada catatan yang benar, yang mengakibatkan permasalahan yang dihadapi Dion saat ini. Sebenarnya, Dion tidak sepenuhnya yakin bahwa karakter seperti Hela ada di menara. Jika ya, dia kemungkinan akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh mereka sebelum mereka dapat kembali dengan membawa berita. Namun, penampilan Hela di menara jelas tidak semenarik penampilannya. Pertama, dia relatif tua ketika memasuki ujiannya, jadi ujian itu jauh lebih sulit daripada ujian Dion. Jadi, dia tidak punya nasib dengan peringkatnya sama sekali. Kedua, Dion tidak tahu ke kuadran mana dia pergi. Meskipun dia yakin itu adalah tanggal 30 atau 98. Karena mereka berdekatan dengan kuadrannya dan perjalanan lebih jauh akan memakan lebih banyak energi secara eksponensial, masih tersisa 200 kemungkinan alam semesta tempat mereka berada. Serta ribuan sekte dan klan di dalamnya. Di atas triliunan orang, dia tidak punya nasib untuk menemukan mereka. Jadi, Dion segera mengambil skenario terburuk, informasi ini akan segera diterima oleh orang-orang di kuadrannya. Konon, Dion berhasil menenangkan diri dan berpikir rasional. Pertama, meskipun hanya sekitar 30% gerbang yang berada pada tingkat esensi, 30% dari ribuan masih tetap ribuan dalam konteks ini. Kedua, karena penghalang kabut, Hela dan dua lainnya membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan informasi kembali ke klan masing-masing. Tidak seperti Clara, mereka tidak dapat menggunakan internet sesuai keinginan mereka karena Sapientia telah membatasinya. Dan, bahkan jika mereka bisa melakukannya, itu tidak akan berarti apa-apa mengingat kuadran rusa surgawi tidak memiliki kontak dengan dunia luar, dan dengan demikian juga tidak memiliki internet. Ketiga, meskipun mereka menemukan alam semestanya, lalu bagaimana? Dion sudah memiliki tahi lalat di Uidah, dan Pakal serta Ragnar tidak bisa merambah wilayah Uidah. Karena dia mengendalikan semua putra dan putri tingkat meridian dan suci, Uidah tidak memiliki peluang untuk berhasil menyerang gerbang esensi, dan karena alasan yang jelas. Mereka tidak dapat mengirim makhluk berkekuatan lebih tinggi ke dalam gerbang, karena takut mereka ingin mati. Kematian yang buruk. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan Dion adalah Uidah menggunakan perangkat lain untuk memasuki alam semesta mereka seperti yang dimiliki orang tua Kitsune dan Madeline yang terasing. Sayangnya bagi mereka, Dion sangat meragukan mereka memiliki akses terhadap harta karun tersebut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 893 segera. Dukes dan Duchesses serta Kitsune, semuanya berasal dari kuadran peringkat ke-30. Dion sudah menyimpulkan ini karena Dukes dan Duchesses dari kuadran ke-98 tidak mungkin mengalahkan Loki dan yang lainnya. Selain itu, Ibu Madeline adalah alkemis tingkat bulan. Tidak diragukan lagi, dia termasuk orang terkaya di seluruh kuadran. Kemampuannya untuk membeli harta karun seperti itu juga masuk akal. Namun, marga Ragnar, Pakal dan Uidah semuanya relatif baru didirikan. Bahkan ketika mengirim jenius terbaik mereka, Loki, ke alam semesta yang tidak diketahui. Para Ragnar tidak mampu memberinya satupun harta spiritual, menyebabkan dia menjadi rakus terhadap harta benda Dion. Kuadran mereka adalah kuadran yang bahkan telah melupakan menara epistemiknya sendiri. Mereka menyedihkan dalam hal sumber daya meskipun memiliki kepadatan energi di kuadran peringkat pertama. Meskipun pikirannya tenang, dan tidak membiarkan hal ini merusak liburannya, Dion menempatkan Aritzia ini bersama Emites di antara karakter yang harus dia perhatikan. Dia tidak terlalu marah pada salah satu dari mereka karena mereka belum melakukan apapun untuk melampaui batasnya, tetapi kelicikan dan kepintaran mereka membuat Dion waspada. Sebenarnya, jika Aritzia tahu Dion memikirkan hal ini, dia hanya akan tersenyum. Dia adalah orang pertama yang menyatakan untuk tidak membuat opini, namun apa yang dia lakukan segera setelahnya? Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Faktanya, dia menulis artikel ini hanya karena satu alasan, untuk menarik perhatian Dion. Mengapa? Karena meskipun Emites mengira daftar calon suaminya bertambah menjadi 2, kenyataannya, bagi Aritzia, jumlahnya menjadi 3. Itu hanya 2 hal buruk, dia tidak tahu bahwa 2 dari ketiganya adalah pria yang sama persis. Sudah puluhan tahun sejak terakhir kali Aritzia menulis artikel secara pribadi, tapi artikel ini benar-benar membuat dunia heboh. Namanya sekali lagi terlempar ke permukaan, menyebabkan Emites menggelengkan kepalanya dengan getir. Sepertinya aku harus mempercepat perang ini untuk menjadi pemegang kunci. Jika aku menunggu terlalu lama, mereka berdua akan berpikir tidak apa-apa memikirkan wanitaku. Baru setelah dia membaca artikel itu, Emites mengetahui bahwa daftarnya panjangnya 3. Di dalam istana salju, Dion tidak dapat menemukan mood untuk memedulikan hal-hal seperti dia fokus mencintai istrinya. Seorang pria yang ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan wanita yang bahkan tidak dia inginkan? Seorang wanita yang mengira suatu hari nanti dia bisa mencurinya dari istrinya dan memaksanya mengambil namanya?
Dia tidak memiliki kesabaran. Jika mereka ingin mengujinya, ayo semuanya. Segera, akhir bulan keempat tiba dan waktu kampanye kuadran api emas semakin dekat. Sudah waktunya bagi Dion untuk memulai petualangan baru. Pagi hari di hari terakhir Dion menghabiskan waktu bersama istri-istrinya untuk sementara waktu. Dion memulai dengan meminum setetes madu lebah Ratu Giok setiap hari. Dalam 4 bulan ini, nilai meridiannya telah menembus kelas 7 dan samar-samar dia bisa merasakannya mendekati kelas 6, meskipun dia masih merasa masih jauh. Tentu saja dengan jumlah berlebih yang dimilikinya, ia memberikan cukup banyak kepada Clara. Harta karun ini jelas tidak berguna bagi Ri dan Madeline, tetapi bagi Clara, itu adalah anugerah. Beberapa waktu lalu, Clara telah menyelesaikan uji coba Aurora bawaan dengan sempurna, dan dengan demikian mendapatkan satu set meridiannya sendiri. Namun, dia belum mengintegrasikannya sampai dia menyelesaikan uji coba Kaisar karena tubuhnya terlalu lemah untuk menahan transplantasi sebelumnya. Lagi pula, dia tidak seperti Dion yang memiliki esensi darah orang bijak iblis di dalam dirinya. Dion merasa sakit memikirkan Clara mengalami penderitaan menyiksa yang sama seperti yang dia alami, tetapi dia juga merasa bangga dengan kenyataan bahwa Clara telah berhasil melewatinya. Selain itu, meridian Clara berada dalam kondisi yang sama buruknya dengan miliknya, jadi madu ini sangat bermanfaat baginya, terutama karena dia masih menjalani tahap pengumpulan esensi. Untungnya, tubuh dan jiwanya lebih dari cukup untuk itu. Karena dia menelan separuh inti tubuhnya, dia memiliki banyak kondisi tubuh yang dapat dia bangun. Namun, tanpa bantuan harta tubuh roh dari 33 surga, dia hanya dapat membangunkan 3 karena batasan akibat kemanjuran pil yang jatuh ketika Anda menggunakannya lebih dari sekali. Ketika Clara memberitahu Dion 3 pilihan yang telah dia pilih, mau tak mau dia sekali lagi terpesona oleh kecerdikan istrinya. Jarang ada satu orang yang memiliki banyak konstitusi. Tetapi bahkan lebih jarang lagi satu orang yang memiliki banyak konstitusi yang kompatibel satu sama lain. Namun, Clara mempunyai kesempatan khusus untuk melakukan hal itu. Pertama, dia mewujudkan jiwanya untuk melihat apa itu. Ternyata dia memiliki manifestasi tipe angin yang sangat menarik yang memberinya domain bahkan sebelum memasuki tahap surgawi. Meskipun hal ini mengejutkan, hal ini tidak jarang terjadi hingga tidak pernah terjadi. Manifestasi ini memungkinkan Clara menguasai angin dalam radius tertentu, memberinya peningkatan besar pada kecepatan dan kelincahan, serta serangan menggigit. Faktanya, karena domain angin inilah yang bisa dia tempa tanpa bergantung pada tubuh besar dan otot yang konyol. Dia bisa mengandalkan presisi, dan bahkan menggunakan angin untuk meningkatkan kekuatannya, bila diperlukan. Setelah mengetahui kecenderungan jiwanya, Clara mulai melakukan penelitian tentang jenis konstitusi apa yang paling cocok untuk melengkapi kemampuan tersebut. Pilihan pertamanya adalah konstitusi mata dan kulit dalam 10 konstitusi tingkat dewa. Itu disebut konstitusi aliran energi. Mereka yang memiliki konstitusi ini tidak hanya sangat berbakat dalam merasakan dan memahami energi, mereka juga dapat melihatnya. Ini sangat efektif untuk menempa karena melihat esensi materi sangatlah penting. Beberapa orang mungkin mengatakan yang paling penting, tetapi juga bagus untuk pertempuran. Mereka yang memiliki konstitusi aliran energi dapat melihat aliran energi di meridian lawannya, serta aliran energi di sekitar mereka, untuk menghitung cara terbaik untuk meniadakan serangan. Itu pada dasarnya menggunakan kekuatan lembut untuk melawan kekuatan keras, sesuatu yang sangat dikuasai oleh para penanam angin. Jelas dan jelas mengapa Clara memilih konstitusi ini. Pilihan keduanya adalah konstitusi roh angin. Ini hanya konstitusi tingkat surga, dan biasanya memiliki efek yang cukup lemah. Namun ketika dikombinasikan dengan manifestasi jiwari, itu mencapai tingkat yang bahkan melebihi 10 konstitusi Tuhan terbaik. Konstitusi roh angin tetap seperti apa yang terdengar. Ini memungkinkan penanaman kehendak angin dengan mudah, dan kemudahan memanipulasi angin. Namun, karena angin adalah jenis kehendak tidak normal, dan bukan hukum tertinggi, atau bahkan perintah tingkat tinggi, konstitusi ini dipandang sebagai hukum biasa. Tapi, itu hanya terjadi jika efeknya tidak ditumpuk dengan domain angin. Pada titik ini, Clara berada di titik di mana orang lain tidak dapat menggunakan angin tanpa izin jika mereka memiliki tingkat pukulan yang sama. Faktanya, bahkan mereka yang berada di atasnya pun akan kesulitan dan merasa terkekang. Dia bisa membentuk sayap angin, menciptakan ruang hampa udara yang mudah terbakar, menggetarkan partikel udara untuk menciptakan serangan yang ganas dan menggema. Bahkan lebih baik lagi, semua ini ratusan kali lebih efektif dari biasanya karena domain angin dan tumpukan tubuh roh angin. Belum lagi, kecepatan budidaya keinginan anginnya sangat mencengangkan. Jika bukan karena keterbatasan tubuhnya, dia mungkin sudah mencapai level niat ke-6. Namun, untuk saat ini, dia dibatasi pada seseorang yang mempunyai kemauan yang kuat. Pilihan terakhir yang diambil Clara sudah tidak bernyanyi lagi bagi kita semua, dan pilihan itulah yang membuat Dion benar-benar takut dengan potensi masa depan Clara. Kembali ke alam semesta asal mereka, Raja Belmont selalu berjuang dalam menggabungkan api merah dan biru warisannya.
Namun putranya, Lionel, melakukannya dengan mudah setelah mengambil keperawanan Evelyn. Alasan mengapa hal itu begitu mudah adalah karena Evelyn memiliki konstitusi keseimbangan keabadian. Sebuah konstitusi yang memungkinkan perpaduan sempurna dari keinginan, tidak peduli terlepas dari keinginan tersebut. Satu-satunya kelemahan dari keinginan angin adalah kekuatannya. Meskipun itu merupakan dukungan yang besar, namun masih kurang. Itu bisa membuatnya lebih cepat dan bisa membuatnya lebih kuat, tapi itu semua bergantung pada kemampuan yang sudah kamu miliki. Namun, bagaimana jika Anda mencampurkannya dengan wasiat lain? Bagaimana jika Anda memadukannya dengan petir untuk mencapai kecepatan yang tidak suci? Bagaimana jika Anda menggabungkannya dengan api untuk menghasilkan ledakan yang tidak wajar? Bagaimana jika kamu menggabungkannya dengan kemauan pedang untuk membungkus semuanya? Aku mungkin seharusnya tidak membuat kesal dalam waktu dekat, pikir Dion dalam hati, sambil menggendong Clara untuk menyembunyikan keringat dinginnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 894 namun. Clara memutar matanya ketika dia menyadari mengapa Dion melakukan ini, tapi itu tidak menghentikannya untuk tenggelam dalam pelukannya. Besok adalah hari mereka akan berpisah, jadi dia tidak tega melakukan banyak omelan hari ini. Menurutmu mengapa meskipun telah membangkitkan 3 konstitusi, meridianku masih berada di kelas 9? Clara bertanya. Konstitusi pada dasarnya terkait dengan tubuh meskipun memiliki efek pada jiwa dan pengembangan energi. Jadi, meridian yang ditransplantasikan kemungkinan besar memiliki waktu yang lebih sulit untuk menyatu dengan tubuh dibandingkan rangkaian meridian asli Anda. Untungnya, madu juga dapat membantu mengatasi masalah ini, sehingga sedikit membantu integrasi Anda. Saat kamu mencapai kelas 3, konstitusimu seharusnya sudah cukup terintegrasi sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelas tersebut dan perangkat yang kamu miliki sejak lahir. Pada saat itu, konstitusimu akan menjadi lebih efektif daripada sebelumnya. Clara tampak tenggelam dalam pikirannya saat mereka menyaksikan Ri dan Madeline berdebat. Karena Madeline secara alami merupakan lawan Ri, cukup bermanfaat bagi Ri untuk berdebat dengan Madeline. Di sisi lain, Ri tidak normal jika dikombinasikan dengan keinginan Void-nya, malah mengakibatkan Madeline sedikit tertekan. Meskipun Ri tidak memiliki konstitusi keseimbangan keabadian, masih mungkin untuk memadukan keinginan, hanya saja jauh lebih sulit dan sering kali terbatas pada 2 keinginan sekaligus. Sedangkan mereka yang memiliki konstitusi tersebut dapat melampaui batas itu dan bahkan menggabungkan 3 atau 4 keinginan dengan lebih mudah. Jadi, pada dasarnya, perdebatan mereka adalah ronde di mana Ri tidak memanfaatkan kekosongan keinginannya, sehingga memungkinkan Madeline untuk menekannya. Kemudian, setelah Ri mengumpulkan cukup pelatihan dalam aspek ini, dia akan mulai menggunakan kehendak kosongnya, fusi es, sehingga menekan Madeline dan memungkinkan Madeline meningkat. Adapun Clara, dia berdebat dengan salah satu dari mereka, hanya mencoba membiasakan diri beradaptasi dengan berbagai situasi dan keinginan. Karena dia menghabiskan begitu lama menempa dan belajar, dia tidak memiliki banyak pengalaman bertempur. Jadi, dia tampil buruk pada uji coba ketiga dan keempat. Meski begitu, definisi Clara tentang buruk tetap akan membuat orang lain ngiler. Menurutmu senjata apa yang harus aku fokuskan? Clara tiba-tiba bertanya sambil terus menyaksikan kembang api es hitam dan api ungu. Sejujurnya, senjata ringan dan serbaguna apapun akan bekerja dengan baik untukmu. Pada titik ini, istri Dion mengetahui ketertarikan Dion terhadap senjata. Mungkin tidak ada orang yang lebih baik untuk memberikan nasihat tentang senjata mana yang harus menjadi fokus pria atau wanita muda. Ya, itu sebabnya sangat sulit bagiku untuk memutuskan. Pedang fleksibel, pedang pendek, belati, senjata rahasia, busur dan anak panah. Dion berpikir keras. Berdebat denganku. Clara melompat sedikit terlalu cepat, senyuman berseri-seri di wajahnya, meski sangat cantik, juga membuat Dion merinding lagi. Sudahlah. Dion mulai berkata, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia merasakan angin kencang mengepulkannya dengan kencang, bahkan membuatnya sulit bernapas. Sebuah perwujudan indah muncul di belakang Clara. Ia memiliki kulit karamel yang sempurna, tetapi tidak seperti Clara, ia memiliki sayap tipis seperti peri yang mengalir dengan warna kristal. Setelah membangunkan konstitusi roh anginnya, konstitusi itu sebenarnya menyatu dengan manifestasi jiwanya, menciptakan konstitusi baru yang memiliki dominasi mutlak atas aliran udara. Dion hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melompat mundur untuk menghindari serangan telapak tangan Clara. Tapi, dia jelas salah perhitungan. Udara bergetar hebat di telapak tangannya, menekan dan melesat ke arah Dion yang melarikan diri. Saat ini, Ri dan Madeline menyadari keributan itu. Setelah saling melirik, mereka tertawa dan melompat ke udara, berbaring menikmati pertunjukan yang akan datang. Dion terlempar ke belakang. Jika Clara tidak menahan diri, dia tahu dia akan batuk darah. Kesadaran ini membuatnya depresi melebihi keyakinannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya.
Dengan domain angin Clara, tidak hanya teknik gerakannya yang ditekan, teknik gerakannya juga mencapai tingkat yang tidak aman. Jika bukan karena persepsinya yang luar biasa, dia akan menghilang sepenuhnya di depan matanya berkali-kali. Sebenarnya, budidaya energi Clara baru saja memasuki tahap pengumpulan esensi. Karena meridiannya secara teknis berada di kelas 9, dia tidak dapat meredam meridiannya dengan energi gamma tingkat esensi. Jadi, kekuatan yang dia terima dari energi sebenarnya sangatlah terbatas. Namun, disinilah kecerdikan Clara muncul. Kemampuan konstitusi roh angin adalah kemampuan memanggil angin untuk mengisi kembali simpanan energi Anda. Dari sinilah bagian roh dari nama itu berasal, karena angin pada dasarnya memberikan kehidupan ke dalam diri Anda. Biasanya, kemampuan ini sangat terbatas dan dapat diabaikan. Namun, setelah menyatu dengan manifestasi jiwa Clara, rasanya seperti memberikan sayap harimau. Semua keinginan angin dalam jarak bermil-mil tampak atas perintah Clara, bersedia datang kepadanya kapan saja. Faktanya, karena itulah meskipun hanya seorang pengumpul esensi, Clara dapat bertahan menggunakan niat tahap kelima. Menurut hukum dunia persilatan, seorang pejuang bela diri tidak mampu menahan tingkat niat sampai mereka melangkah ke tahap pengumpulan esensi. Namun, logika yang sama juga berlaku untuk niat tingkat tinggi, kecuali tahap yang diperlukan adalah tahap suci. Pada dasarnya, 3 tahap niat pertama diperuntukkan bagi pengumpul esensi. 4-6 diperuntukkan bagi orang-orang kudus. Sedangkan 7-9 diperuntukkan bagi makhluk surgawi. Menggunakan niat tingkat 5, tanpa menjadi orang suci, adalah sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi para jenius terbaik dengan afinitas tertinggi terhadap niat tersebut. Senyuman Clara tak pernah luntur, bahkan saat dia bertarung, senyumnya malah tampak semakin lebar. Saat ini, Dion tidak lagi memiliki boneka yang bisa meninju. Clara mampu menutupi kekurangan pengembangan energinya dengan konstitusinya. Namun yang membuatnya semakin menakutkan adalah kenyataan bahwa kasih sayang telah menembus tahap orang suci tinggi dan tubuhnya telah mencapai tingkat kesucian. Namun, ini juga merupakan penyegaran bagi Dion. Ini terjadinya betapa pentingnya kekuatan bagi kekuatan seorang pejuang bela diri. Pada tahap pembentukan meridian belaka, Dion mampu mengalahkan para jenius yang sebentar lagi akan mencapai kesucian, semata-mata karena pemahaman keinginannya begitu luar biasa. Faktanya, Zabia tidak hanya akan menjadi orang suci, dia juga seorang ahli esensi kelas 1 dari tahap ke-12. Namun, dia sama sekali tidak berdaya melawan Dion hanya karena dia memiliki niat tahap pertama yang juga merupakan yang tertinggi. Hukum. Meskipun kemauan angin mungkin bukan hukum tertinggi, Clara telah menguasainya hingga tingkat niat kelima. Clara memindahkan. Aku sudah memperingatkanmu bahwa aku akan menghajarmu suatu hari nanti. Hembusan angin yang memantulkan Dion. Sebenarnya, itu tidak sakit sama sekali mengingat kekuatan tubuhnya, tapi harga dirinya begitu terluka hingga dia bisa menangis. Dion melawan keinginan. Dia masih belum menggunakan kehendak kaisar iblisnya, juga belum menggunakan sayapnya. Belum lagi fakta bahwa dia memiliki benda angkasa, dia tidak seharusnya dicekik seperti ini. Jika itu Ri atau Madeline, itu masuk akal, tapi Clara? Saat itulah Dion mengingat sesuatu yang lain. Clara telah membuka akal sehatnya. Tidak hanya itu, tapi dia telah meninggalkan Sol Tome bersamanya selama 13 tahun terakhir. Namun dia, tampaknya, tidak menggunakan teknik jiwa apapun. Jika dia sedang ditekan oleh jiwa Clara, dia akan bisa bertahan, namun juga, jiwa berada pada tahap orang suci tinggi, setara dengan kekuatan tubuhnya. Meskipun jiwa tidak secara langsung diterjemahkan menjadi kekuatan bertarung, jika digunakan dengan domain dan kekuatan tubuh Clara, itu akan jauh lebih efektif. Selain itu, jiwa merupakan media untuk memahami wasiat, dan juga menentukan stamina yang dimiliki seseorang dalam menggunakan wasiat. Semakin Dion berpikir, dia menjadi semakin bingung. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, kapan musuh benar-benar membuatnya bingung? Bahkan mantan ahli Dao seperti Elder Daiyu tidak mampu. Tapi istri kecilnya yang licik mampu? Dia hampir bisa merasakan kejantanannya menyusut hingga tidak ada lagi. Namun, Dion tidak berdaya. Saat ini, dia yakin Clara menggunakan beberapa teknik yang tersisa di dalam Dao of Arai Alchemy, atau mungkin itu adalah teknik baru yang dia buka di dalamnya, tapi juga, Dion tidak tahu apa itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 895 menyerah? Dia hanya menghabiskan 1 tahun dengan buku jiwa, dan sejujurnya, dia hanya punya beberapa minggu dalam waktu itu untuk membaca dan memahaminya. Faktanya, dia bahkan tidak tahu bagaimana melanjutkan budidaya dunia batin, suaka miliknya. Teknik setelah dunia batinnya terbentuk sepenuhnya. Namun, Clara, dengan segala kejeniusannya, memiliki waktu 13 tahun penuh. Jika kamu mengurangi waktu yang dihabiskan dalam uji coba, setidaknya itu masih 5 hingga 6 tahun yang dia habiskan dengan itu. Bagaimana Dion bisa dibandingkan dengannya? Dion menghela nafas ketika hembusan udara lagi menjatuhkannya. Dia tidak ingin menggunakan senjata untuk melawan istrinya, Raja Naga juga tidak mampu membuat senjata jarak jauh,
yang merupakan kelemahan yang baru diketahui Dion baru-baru ini. Apakah kamu sudah menyerah? Clara bertanya dengan suara manis. Cekikikan Ri dan Madeline datang dari langit, hanya menambah depresi Dion. Perasaan keilahian sungguh luar biasa, ya. Suara Dion terbawa angin. Ekspresi terkejut melintas di mata Clara, tapi dia hanya tersenyum pada akhirnya. Jika suaminya tidak dapat memahami hal ini, apakah dia benar-benar masih suaminya? Angin kencang akhirnya berhenti, dan Dion dengan lembut diletakkan di lantai tempat latihan. Dion menghela nafas, melihat ke langit sambil berbaring telentang. "Au, kamu tidak marah kan?" Tawa Clara sampai ke sisi Dion saat dia berlutut di tanah dan dengan lembut menepuk pipinya. Itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dion memalsukan ekspresi kesalahan yang sangat realistis. Namun, dia hanya disambut tawa. Pada akhirnya, jika dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia bukanlah Dion Sacharo. Meskipun jiwanya tersegel, dan Clara menyembunyikan fluktuasi jiwanya dengan sangat baik, hanya ada satu penjelasan untuk kekuatan tempurnya. Sebenarnya, perasaan ilahi saja tidak akan pernah sekuat ini. Jika ya, dunia persilatan tidak akan pernah meremehkan pengembangan jiwa, terutama karena jiwa sudah sangat penting untuk pemahaman kemauan. Menurut perkiraan Dion, itu adalah kombinasi indera ketuhanan, wilayah angin Clara, dan kemungkinan besar teknik pemanfaatan indera ketuhanan yang ditemukan di dalam buku jiwa. Hanya kombinasi dari ketiga hal ini yang akan menjadi sombong. Kehendak Kaisar Iblis Dion tiba-tiba melonjak ke tahap ketiga dari babak pertama, pada saat Clara menyadari sesuatu sedang terjadi, sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan dengan kecepatannya. Pada saat berikutnya, dia mendapati dirinya terjepit di bawah Dion dalam pertukaran ciuman penuh gairah. Clara meronta. Kami masih di luar mesum. Pada akhirnya, Dion menghabiskan hari terakhirnya bersama istri-istrinya dengan bahagia. Setelah beberapa kali membinasakan Clara, depresinya hilang sama sekali dan digantikan oleh kebahagiaan. Di antara istri-istrinya, dialah yang paling mengkhawatirkan Clara. Tidak hanya dia benar-benar baru di dunia persilatan, dia juga cacat dalam budidayanya. Namun, melihat kekuatannya, dia akhirnya bisa menghentikannya. Indera ketuhanan mengacu pada indera keenam yang diperkuat yang disediakan oleh jiwa tingkat surgawi. Ketika seseorang pertama kali memulai jalan pengembangan jiwa, hal pertama yang mereka kembangkan adalah indera keenam. Inilah alasan mengapa lawan Dion, terutama pada level kultivasi yang sama, tampak sangat lambat baginya. Peningkatan di atas ini adalah Divine Sense. Pada tahap ini, itu menjadi lebih dari sekadar rasa atau perasaan. Perasaan ilahi secara harfiah memberikan satu sama lain sepasang mata dengan rentang yang berbeda-beda berdasarkan pada pengembangan dan bakat jiwa. Namun, alasan mengapa kesadaran ilahi Clara begitu mendominasi adalah karena alasan lain, pengaruh jiwa pada kemauan. Semua orang tahu bahwa jiwa adalah media yang digunakan untuk memahami keinginan. Dengan cara yang sama, akal ilahi memungkinkan seseorang untuk menggunakan kehendak dengan cara yang benar-benar baru. Pada awal budidaya, keinginan selalu bermula dari tubuh. Entah seseorang menggunakan keinginan pedang, keinginan angin, atau bahkan keinginan mati, keinginan tersebut akan memancar dari tubuh, keluar. Namun, begitu seseorang memupuk perasaan ketuhanan, tubuh bukan lagi satu-satunya titik asal mula kehendak. Sekarang, Anda pasti mengerti mengapa Clara begitu luar biasa. Dengan akal sehatnya, setiap tindakan Dion dilihat olehnya, apakah itu kedutan otot, atau niat untuk mengaktifkan suatu teknik. Gabungkan ini dengan konstitusi aliran energinya, dan mustahil bagi Dion untuk melakukan apapun secara diam-diam. Kemudian, yang lebih buruk lagi, dia tidak hanya bisa memprediksi pergerakan Dion dengan akal sehatnya, dia juga bisa membuat serangan angin dari mana saja. Pada saat itu, peluang apa yang dimiliki Dion? Jika masyarakat umum mengetahui kemampuan indera ilahi ini, apakah mereka masih akan meremehkan pengembangan jiwa? Namun, karena alasan yang jelas, kemampuan ini tidak semudah kelihatannya. Pertama-tama tingkat penggunaan kemauan yang bukan berasal dari tubuhmu hampir mustahil. Jika Clara tidak memiliki ketertarikan terhadap keinginan angin, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Kedua, teknik kontrol untuk melakukan hal seperti itu bukanlah teknik yang umum. Faktanya, menurut perkiraan Dion, itu adalah teknik yang bahkan melampaui tingkat dewa dan hanya ditemukan dalam Tao of Arai Alchemy. Ketiga, dan mungkin bagian yang paling mengesankan, adalah bahwa teknik ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa teknik ini dimaksudkan untuk digunakan seperti ini. Awalnya, ini dimaksudkan sebagai metode menggambar susunan tanpa harus menggunakan api aurora di dalam diri Anda, melainkan menggunakan hukum alam semesta itu sendiri untuk melakukannya. Metode ini akan mempercepat pembuatan arai, serta mengurangi beban pembuatannya. Namun, Clara melihat teknik ini, melihat potensinya, lalu menerapkannya pada kemauan. Menyebut istrinya jenius akan menyinggung perasaannya. Ini sudah lama meninggalkan dunia jenius.
Faktanya, sejauh yang diketahui Dion, ini adalah kemampuan yang hanya bisa digunakan oleh Clara. Meskipun dia juga telah membantu Ri dan Madeline menembus tahap jiwa orang suci tinggi, bakat dan kendali jiwa mereka tidak berada pada tingkat mampu melakukan hal ini. Untuk saat ini, mereka hanya bisa menggunakan indera ketuhanan mereka dengan cara yang sama seperti yang dilakukan orang lain, sebagai mata ketiga. Meski begitu, Madeline, sebagai ahli musik, lebih dekat dengan pencapaian ini dibandingkan Ri. Dia memperkirakan bahwa dalam beberapa dekade, dia mungkin bisa memahami keunggulan dari kemampuan ini, yang merupakan bukti nyata kesulitannya. Meskipun fakta bahwa Clara tidak pandai menjelaskan proses berpikirnya jelas menyebabkan kesulitan dalam memahaminya. Dalam hal ini, dia sangat mirip dengan Alidor. Namun, ini semua sungguh mengasyikkan. Dion merasa bahwa Clara telah mengambil langkah pertama yang solid dalam menutup kesenjangan kekuatan tempur antara penanam jiwa dan lainnya. Menurut perhitungan dia dan Dion, akal ketuhanan harus mampu menahan keinginan dan niat, dan dengan demikian dapat menggunakannya dengan cara ini. Namun, jika mereka ingin menggunakan Dao sedemikian rupa, mereka perlu memupuk dan merasakan keabadian. Sesuatu yang hanya dapat diakses oleh orang transenden. Clara tidak menyukai kelemahan dalam teknik yang dia ciptakan ini, tapi mampu menciptakan serangan tingkat niat dari mana saja dalam jangkauan indera ketuhananmu sudah cukup menakutkan. Untuk konteksnya, Clara baru saja melangkah ke tahap jiwa orang suci tinggi, namun jangkauannya sudah puluhan mil. Bayangkan menyerang seseorang dari jarak itu dalam sekejap. Dan untuk Dion, mengingat bakat jiwanya adalah akumulasi dari banyak bakat, jangkauannya mungkin berada pada level saat jiwanya terbuka. Tentu saja, kelemahan lainnya adalah serangan ini menjadi semakin lemah jika semakin jauh dari Anda. Namun, serangan diam-diam yang lemah terkadang jauh lebih efektif daripada serangan yang lebih kuat yang telah dipersiapkan oleh musuh. Sejujurnya, Dion sangat bersemangat agar jiwanya terbuka sehingga dia bisa mulai mempelajari teknik ini. Dia merasa bahwa pada saat itu, kekuatan bertarungnya akan meroket. Ini sangat penting baginya karena seiring dengan peningkatan tahap kultivasi Anda, perbedaan antara tingkat kultivasi semakin besar. Misalnya, Dion dapat melawan ahli esensi puncak di alam formasi meridian puncak, tetapi melawan orang suci puncak di tingkat esensi puncak sangatlah mustahil. Jika Dion ingin menguasai suatu kuadran dalam 1000 tahun yang dia janjikan, dia akan membutuhkan lebih banyak budidaya yang menentang kekuatan pertempuran daripada yang dia miliki saat ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 896 puncak tak terlihat. Aku akan keluar dulu, kata Dion sambil tersenyum pahit sambil menarik istrinya ke dalam pelukannya. Meskipun dia mengatakan ini, dia masih tidak bisa melepaskannya, menyebabkan mata mereka menjadi basah. Akhirnya, Dion mundur, menangkup pipi mereka, giliran dia yang mengomel. Clara, tetaplah di Central City, lebih baik kamu tidak pergi bersama Madeline lagi. Bahkan, lihat apakah kamu bisa mencuri posisi di Dewan untuk keamanan tambahan. Kamu bisa pergi ke Sapientia Corner sesekali, tapi jangan biarkan ada pola apapun pada gerakanmu, dan juga jangan biarkan dirimu terlibat dengan Aritzia, aku masih tidak mempercayai mereka. Meski begitu, dengan kecerdasanmu, aku yakin kamu bisa membuatnya cukup pusing. Ri, kamu mungkin yang paling aman, di sini, sendirian. Kamu bisa pergi dan mengunjungi Delia juga. Aku sudah memberimu 3 kemampuan untuk memasuki sudut kami, tapi hati-hati. Ada serangan dari Serpent Fins dan jika kamu mengizinkan jika mereka mengepungmu, itu akan menjadi masalah. Pastikan untuk berteleportasi ke stasiun terdekat dengan pintu masuk menara. Madeline, kamu mau berperang. Jangan melakukan hal-hal yang mencolok. Sudah waktunya suamimu memamerkan kehebatan bawahannya, oke? Madeline terkikik dengan air mata berlinang, namun dia tetap mengangguk bersama istri saudara perempuannya. Mereka sudah tahu untuk mengikuti semua perintah Anda. Jika mereka berani melanggar, jangan ragu untuk menghukum mereka. Jika kalian bertiga ingin bertemu, mulai sekarang, pastikan tempat itu berada dalam jangkauan kita. Meskipun istana Ri relatif aman, aku tidak percaya keluarga Void akan berdiam diri lebih lama lagi, dan keluarga Snow juga tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Setelah beberapa kata lagi, beberapa tangan licik dan sentuhan mesum, Dion menghilang dari stasiun teleportasi, meninggalkan istrinya. Seminggu kemudian, Dion mendapati dirinya berjalan di sepanjang jalan tanah di hutan luas yang tumbuh di sisi gunung. Bahkan dengan visi dan kultivasinya, dia tidak dapat melihat puncaknya. Setelah berjalan hampir setengah hari, dia merasa masih setengah jalan menuju tujuannya. Tentu saja, jika Dion memutuskan untuk terbang, ini akan jauh lebih mudah. Namun, dia ingin melakukan yang terbaik untuk mengenal wilayah sekitarnya. Sebenarnya, Dion tidak tahu berapa lama dia akan berada di sini. Bisa saja memakan waktu beberapa hari, namun bisa juga memakan waktu beberapa tahun. Biasanya dia lebih tepat dalam merencanakannya, tapi perjalanan ini sebenarnya hanya untuk menguji hipotesisnya tentang beberapa hal. Selain itu, Dion masih berhasil mengumpulkan beberapa informasi di sana-sini.
Ketika seseorang keluar dari menara dari pintu keluar tertentu, ada satu dari dua kemungkinan. Selama kampanye, Anda dapat memilih untuk dikirim ke medan perang, atau dikirim ke pusat penerima alam semesta yang menjaga menara epistemik. Berbeda dengan asumsi orang, pergerakan melalui kuadran, selama penghalang kabutnya tidak dipasang, sangatlah mudah. Ini karena tidak ada ancaman nyata yang datang dalam kelompok kecil, dan mereka yang bisa menyebabkan keributan sebagai satu orang tidak akan keluar dari lantai suci karena alasan yang jelas. Ada alasan lain juga untuk hal ini, tidak banyak yang memilih pergi ke kuadran yang bukan miliknya, sehingga seringkali diasumsikan bahwa jika Anda keluar dari menara, Anda akan kembali ke kuadran Anda sendiri. Alasan untuk hal ini adalah sesuatu yang Dion pelajari sejak lama, ada penindasan besar-besaran terhadap anggota non-pribumi di alam semesta. Dan penindasan ini bahkan lebih dahsyat lagi bagi mereka yang bukan penduduk asli kuadran secara keseluruhan. Inilah alasan mengapa teknik dunia batin Dion sangat penting, karena itulah satu-satunya perlawanan terhadap penindasan ini. Saat Dion melangkah ke kuadran ke-98, dia merasakan penindasan ini. Seolah-olah gravitasi telah meningkat 100 kali lipat dalam sekejap. Rasanya sangat tidak nyaman. Mungkin bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa penindasan berat ini datang dari kuadran yang lemah. Sebenarnya, seharusnya tidak seperti ini. Penindasan seberat ini seharusnya tidak muncul kecuali setidaknya satu kuadran berada dalam 20 besar. Jelas sekali bahwa kekuatan keseluruhan suatu kuadran menentukan kekuatan penindasannya. Fakta bahwa kuadran ini seharusnya berada di peringkat ke-98, namun mendapat penindasan yang begitu berat hanya membuat Dion semakin tertarik untuk menggali rahasia kuadran ini. Namun kesadaran ini justru membuat Dion semakin bingung. Itu karena kepadatan energi kuadran ini sangat buruk. Faktanya, itu sangat buruk bahkan lebih buruk daripada kepadatan energi alam semesta. Kepadatan energi yang sangat lemah. Namun penindasan yang begitu kuat. Apa yang terjadi di sini? Dion menggelengkan kepalanya, terus berjalan perlahan di sepanjang jalan, mencoba membiasakan diri dengan penindasan di sepanjang jalan. Saat ini, dia tidak lagi memakai topengnya. Karena topeng itu sudah terikat pada suami Ri, maka tidak pantas baginya untuk mencabutnya lagi kecuali dia mengubah penampilannya. Untungnya, itu mungkin benar-benar menjadikannya topeng yang sempurna, namun Dion tidak bisa bergabung dengan sekte yang mengenakan topeng, bukan? Itu hanya akan mengundang masalah. Pada akhirnya Dion memutuskan untuk tampil saja dengan penampilan aslinya, lagi pula tidak ada yang tahu seperti apa rupa Dion Sacharo, itu tidak masalah. Dengan mengingat hal itu, dia melanjutkan perjalanan lambatnya ke sebuah sekte yang dikenal sebagai Puncak Tak Terlihat. Puncak Tak Terlihat sebenarnya adalah salah satu dari 5 puncak yang bertindak sebagai sekte bawahan sekte terkemuka di kuadran peringkat ke-98 ini. Meskipun Dion ingin langsung pergi ke sekte terkemuka, yang dikenal sebagai Soul Rending Peak, ada aturan tertentu yang harus dia patuhi. Untuk mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam ujian seleksi Soul Rending Peak, seseorang memerlukan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah rekomendasi dari sesepuh sekte di puncak itu. Jelas sekali, Dion tidak memiliki hal seperti itu. Kemungkinan kedua adalah mendapatkan tempat partisipasi dari puncak bawahan. Jadi, itulah yang sedang dilakukan Dion sekarang. Secara teknis, dia sudah lama melewatkan masa pendaftaran Unsen Peak. Sayang sekali keadaan tidak akan pernah senyaman ini padanya. Namun, dia tidak menyesal menghabiskan waktunya bersama istri-istrinya. Meski begitu, bukan berarti dia rela menunggu setengah tahun untuk ujian masuk berikutnya. Itu karena ujian seleksi Soul Rending Peak hanya tinggal beberapa minggu lagi. Jika dia menunggu ujian Unsen Peak berikutnya, selain menunggu 6 bulan itu, dia harus menunggu 6 bulan lagi untuk ujian Soul Rending Peak berikutnya. Jelas, Dion tidak ingin membuang banyak waktu. Jadi, dia memutuskan untuk langsung menuju ke puncak tak terlihat. Apakah dia benar-benar perlu menempatkan tempat di matanya yang hanya berisi orang-orang suci puncak untuk para tua-tua? Dia akan mencuri tempat jika perlu. Sejujurnya, Dion hanya berpikir seperti itu karena dia tidak puas. Berhadapan dengan menendang yang begitu berat, sementara juga harus menempuh jalan yang begitu jauh membuatnya kesal. Jika bukan karena dia bisa berbincang-bincang dengan istrinya sambil berunding, dia pasti sudah sangat marah sejak lama. Seperti yang diperkirakan, kemarahan itu juga membuatnya berpikir hal-hal konyol. Bahkan Dion harus menganggap serius para tetua dari puncak tak terlihat itu mengingat dia alami. Menyadari hal ini, dia tidak mau menanyakan pertanyaan pada Madeline. Bagaimana kamu beradaptasi dengan memilih Golden Flame Quadrant? Madeline, yang saat ini sedang mengatur perbekalannya untuk uji coba yang akan datang, merespons. Setelah aku secara resmi diterima oleh Sekte Flaming Lily sebagai murid batin, aku merasakan itu sedikit mengendur, namun ciuman itu masih tetap ada. Aku curiga kecuali aku menjadi seorang wakil, teringat itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi, buatlah, sebuah gerbang bukanlah tempat di mana kamu harus menghadapi pemikiran tersebut.
Dion mengangguk. Gerbang-gerbang tersebut merupakan tempat yang netral dan meskipun tidak semuanya memiliki menara epistemik di dalamnya, gerbang-gerbang tersebut masih terhubung dan sangat terkait. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 897 wakil. Dari pemahaman Dion, ada 5 tingkatan yang diikuti oleh seorang murid. Yang pertama adalah murid yang bekerja, tingkat paling bawah. Lalu ada murid luar, lalu murid dalam, lalu murid inti. Terakhir, ada murid wakil. Mengingat kata-kata Madeline, tergantung pada tingkat integrasi Anda ke dalam klan atau sekte, Anda menerima tingkat perlindungan tertentu dari keyakinan mereka. Dengan logika ini, hanya tingkat keyakinan yang diberikan kepada seorang wakil yang dapat sepenuhnya menghilangkan pemikiran ini. Namun, seberapa langkahkah hal seperti itu? Saya lebih terkejut karena Anda memahami begitu berat. Tampaknya tidak lebih lemah dari tingkat pemikiran yang saya pahami. Dion hanya bisa menghela nafas. Ini seharusnya menjadi misi yang mudah, namun semuanya sudah berjalan salah. Dia bahkan tidak ingat berkeringat sebanyak ini selama uji coba. Konyol sekali. Pada titik tertentu, Dion mulai menyalahkan pakaian mewah yang dikenakan Ri. Menjelang sore, Dion menemukan sungai dan memutuskan berenang untuk menenangkan diri. Di bawah makian Clara, dia memeriksa 3 kali untuk memastikan tidak ada wanita yang mau mandi bersamanya sebelum menyelam. Udara dingin berbaring, membuatnya menghela nafas lega. Pada saat itu, dia bertanya-tanya tingkat memikirkan apa yang dimiliki kuadrannya. Jika Saru tidak tertekan ketika aku melawannya saat itu, apakah aku masih akan menang? Bagaimana dengan Zabia? Saat Dion sedang berpikir, dia mendengar gemerisik dedaunan dari tepi hutan. Dia tidak terlalu peduli jika dia terlihat telanjang bulat, jadi dia hanya menoleh dengan santai untuk melihat apa yang sedang terjadi. Meskipun pendengaran Dion luar biasa, dia sebenarnya tidak memanggil di sini, yang menurutnya aneh. Juang bela diri manapun yang bisa memasuki pegunungan ini seharusnya sudah lama belajar cara membungkam langkah kaki mereka. Mungkin tidak sejauh musik Saru yang membungkam langkah, tapi setidaknya, harus berada pada titik di mana langkah kaki mereka tidak terdengar seperti guntur yang meledak di kepala Dion. Alasannya sederhana, pegunungan ini dipenuhi dengan binatang buas dengan tingkat yang layak. Berjalan dengan suara sekeras itu hanya meminta untuk diserang. Tak lama kemudian, Dion melihat pasangan masokis itu muncul di tepi lapangan terbuka menuju sungai. Sepertinya untungnya tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlalu bagus. Salah satu dari keduanya cukup cantik. Dia memiliki rambut hitam dan mata coklat berair yang besar. Jika seseorang harus menggambarkan sosoknya, itu akan berada di antara perawakan mungil Luna dan kegairahan Madeline yang luar biasa. Dia mengenakan jubah murid berwarna hitam dengan lambang berbeda di dada kirinya. Jika informasi Dion benar, dia bukan dari Unsen Peak, melainkan murid inti dari Soul Rending Peak. Yang lainnya adalah seorang laki-laki yang mengenakan jubah murid berwarna putih, dengan lambang berbeda di dada kirinya. Dari pemahaman Dion, ini menjadi murid legate dari Unsen Peak. Meski begitu, mungkin ciri khas mereka yang paling menonjol adalah rona merah yang liar dan mekar di wajah wanita muda itu serta kemarahan yang tak terkendali di wajah sang pria. Secara relatif, status mereka hampir setara. Meskipun 5 puncak bawahannya tetap seperti itu, puncak bawahan, wakil mereka masih berstatus tinggi di antara 6 puncak secara keseluruhan. Biasanya, murid-murid wakil dari puncak bawahan pernah menjadi murid inti dari puncak utama. Pada akhirnya, cukup mudah untuk membedakannya. Jubah putih disediakan untuk wakil dan jubah hitam untuk murid inti. Warna jubah murid dalam bervariasi tergantung pada puncak yang bersangkutan, sedangkan jubah murid luar berwarna abu-abu. Terakhir, murid pekerja tidak mengenakan jubah sama sekali, hanya diberikan lencana untuk digantung di pinggangnya. Bertemu dengan murid tingkat tinggi begitu cepat membuat Dion mengangkat alisnya, tapi dia mengerti setelah berpikir sejenak. Mengingat pilihan untuk Soul Rending Peak akan segera hadir, puncak utama mungkin mengirimkan perwakilannya. Selain itu, Dion dapat menebak alasan balik reaksi yang sangat berlawanan dari keduanya. Pria muda itu mungkin marah karena wanita muda lugu yang mungkin dia membayangkan dinodai olehnya, sedangkan wanita muda itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Namun, yang tidak diharapkan oleh keduanya adalah bahwa setelah Dion melirik sekilas, dia sekali lagi akan menutup matanya dan berbaring di udara. Wanita muda itu mengangkat tangannya ke dada, tidak mampu menghentikan detak jantungnya saat dia segera membuang muka. Mau tak mau dia merasa sedikit kecewa dengan datangnya Dion yang kosong, sehingga dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menembus bejat atau mesum lagi. Manakah dari pemuda di sektenya, padahal mereka adalah jenius terbaik di kuadrannya, yang tidak ngiler melihatnya? Namun bagi pemuda ini, pandangan sekilas saja sudah cukup. Mau tak mau dia merasakan emosi yang saling bertentangan dan kontradiktif ini. Sayang sekali dia tidak tahu bahwa istri Dion sebenarnya jauh lebih cantik daripada dirinya, meskipun dia sendiri cantik. Sedangkan untuk pemuda itu, pengabaian Dion terhadapnya hanya membuatnya semakin marah.
Bahkan wakil dari puncak utama tidak akan memperlakukannya seperti ini. Bahkan mereka dengan hormat bertanya Markis Nikolaos. Dalam kuadran ke-98, Markis sudah berada di level puncak dan Nikolaos tahu jumlahnya tidak lebih dari itu. Sedangkan Duke, gelar-gelar itu diperuntukkan bagi dua wakil puncak pembelah jiwa, termasuk pengguna kunci mereka, selain para jenius dari beberapa klan sekuler. Kuadran mereka tidak memiliki satu raja pun. Namun, hal itu tidak menghentikan Nikolaos untuk bertindak merajalela. Lagi pula, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia sedang menghadapi karakter tingkat dewa yang legendaris? Meski begitu, Nikolaos bukannya bodoh. Dia berasumsi bahwa dia telah mengetahui Dion. Pertama, budidaya Dion saat ini tampaknya berada pada tingkat esensi tahap pertama. Ini bukan karena budidaya Dion telah dibuka segelnya, melainkan bagian dari kemampuan penyembunyian topeng. Jika dia mau, dia bahkan bisa terlihat seperti seorang surgawi, atau bahkan ahli Dao. Sekarang, apakah itu akan membodohi siapapun jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, bergantung sepenuhnya pada kemampuan akting Dion. Ironisnya, tingkat esensi yang lebih rendah adalah budidaya Dion yang sebenarnya. Kedua, Dion telah meninggalkan pedangnya yang besar dan lebar di pantai. Meskipun terlihat mengesankan dengan ukurannya yang besar dan rantai yang melilitnya, saat ini ia mengeluarkan aura harta karun tingkat praktisi kelas 1. Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini, Nikolaos berasumsi bahwa Dion hanya berasal dari keluarga kaya yang mengirimkan tuan mudanya dengan harapan bisa bergabung dengan Unsenpi. Jika Dion tahu apa yang dia pikirkan, dia akan tertawa terbahak-bahak. Memiliki harta karun praktisi kelas 1 tiba-tiba membuatnya kaya sekarang? Wow, jika dia mengetahui hal itu, dia akan menjadikannya senjata tingkat umum. Bajingan ini, dia tidak hanya merusak kepolosan Lady Valet. Dia juga memiliki keberanian untuk memamerkan kekayaannya di hadapanku. Ketika dia berada di tahap esensi pertama, dia akan beruntung memiliki senjata tingkat umum kelas 10. Hanya setelah dia menjadi wakil, dia dianugerahi senjata tingkat praktisi kelas 6 oleh sekte tersebut. Jadi, untuk alasan yang jelas, dia kesal. Tentu saja, semua ini tidak terbantu oleh fakta bahwa Dion jelas lebih tampan daripada dirinya. Akhirnya, karena tidak mampu lagi menahan amarahnya, dia mulai berbicara. Siapa kamu? Sebutkan namamu dan tujuanmu. Jika bukan karena kesopanan klanmu, aku pasti sudah mengakhiri hidupmu karena adegan yang kamu perlihatkan pada Lady Valet hari ini. Klanku, Dion bingung dengan pernyataan ini. Betapapun pintarnya dia tidak akan pernah bisa menebak alur logika Nikolaos. Meski begitu, Dion bukanlah orang yang sabar. Menyalahkan seorang pria hanya karena dia terlihat telanjang oleh seorang wanita yang dianggap tidak bersalah? Omong kosong macam apa itu? Dia pernah mendengar bahwa kuadran ini konservatif. Dan tampaknya juga sangat religius, tetapi melihatnya di hadapannya kini membuat bibirnya berkedut. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah peluang bagus. Tujuan saya di sini untuk mendapatkan tempat untuk bergabung dengan Soul Rending Peak, tentu saja. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 898 mengganggu. Pada akhirnya, Dion tidak mau repot-repot mengganti namanya. Hanya satu alam semesta yang memiliki triliunan orang, dan jumlah 10.000. Dia mungkin bahkan tidak dapat membayangkan jumlah orang yang menyebutkan namanya. Kesempatanmu sudah lama tertutup. Nikolaos membalas dengan alis berkerut. Mengingat Dion telah mencapai tahap pengumpulan esensi, dan kemungkinan berusia di bawah 40 tahun, bakatnya dianggap di atas rata-rata di kuadran mereka. Jadi, mengatakan bahwa dia tidak punya peluang adalah tindakan yang tidak jujur. Meskipun dia membenci Dion, jika dia dengan sengaja mengatakan sesuatu yang bodoh di depan Valet, dia akan meminta untuk dipandang rendah. Peluang diciptakan oleh mereka yang masih hidup. Dion menjawab dengan acuh tak acuh. Menempa peluang kekuatan yang tidak kamu miliki. Apakah kamu percaya bahwa kamu dapat mengubah peraturan yang ditetapkan oleh para tetua yang 1000 kali lebih kuat dari kamu? Tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal. Mereka yang paling banyak akan setara dengan Soul Rending Peak, dan terlebih lagi tidak akan memulai perjanjian hanya karena murid di atas rata-rata. Benarkah? Tentu saja, mata Nikolaos bertanya. Saya mendengar bahwa prestise dari puncak Anda bergantung pada murid-murid yang dapat Anda persembahkan. Bukankah Anda pernah meraih kesuksesan dari puncak tak terlihat Anda? Dan sekarang Anda kembali untuk mendukung mereka sebagai wakil mereka. Mendengar kata-kata Dion, seberkas kebanggaan terpancar di mata Nikolaos. Jelas dia tidak tahu Dion sedang memanipulasinya dengan halus. Bahkan jika kamu mengatakan ini, peraturan tetaplah peraturan. Selain itu, peserta seleksi untuk ujian seleksi ini jauh lebih kuat daripada kamu. Belum lagi fakta bahwa kamu belum memiliki status sebagai murid. Pada titik ini, Valet akhirnya tidak tahan lagi. Seperti kalian berdua melakukan percakapan ini sambil berpakaian lengkap. Dion tersenyum, matanya masih terpejam. Kalian berdua bisa melanjutkan, saya mungkin akan mencapai puncakmu besok. Nikolaos bersinar. Tidak ada jaminan kamu akan berhasil melewati gerbang.
Jika kamu membuat marah para tetua sekte luar, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Ayo pergi, Nona Valet. Namun Valet sudah lama pergi, tidak mampu lagi menyaksikan pemandangan seperti itu. Jika Dion tidak telanjang, dia mungkin akan langsung kehilangan kesabaran dan menyerangnya. Dia sudah memutuskan untuk memberi pelajaran pada nudis mesum ini. Jika kabar dia melihat pemandangan seperti itu menyebar, reputasinya akan hancur. Meskipun Nikolaos tidak akan pernah mengungkapkan hal seperti itu karena dia masih sangat khawatir untuk memenangkan hatinya. Karakter Dion ini bukanlah seseorang yang dapat dia kendalikan. Yang lebih membuatnya kesal adalah ketika dia secara tidak sengaja menoleh ke belakang, Dion masih belum membuka matanya. Dari awal hingga akhir, Dion tidak terlalu peduli dengan reaksi keduanya. Gadis kecil itu tidak pandai menyembunyikan niat membunuh. Dia sepertinya lebih membenciku daripada pria itu. Kuadran konservatif ini akan menjadi akhir bagi saya. Dini hari berikutnya, Dion menyelesaikan perjalanan lambatnya mendaki gunung. Meskipun dia tahu ada kemungkinan untuk menggunakan Nikolaos dan Valet untuk membuat perjalanannya lebih lancar. Hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah menghabiskan waktu bersama dua orang yang memusuhi dia. Saat ini, dia mengenakan cangpau yang mahal dan bersulam rumit. Dia tidak yakin sepenuhnya mengapa Nikolaos begitu yakin dia berasal dari klan besar. Tetapi melalui proses eliminasi, ada dua kemungkinan, rantai dimelingkari, atau pedang yang lebar. Karena Dion sudah dipandang sebagai tuan muda yang kaya, dia sebaiknya tetap melanjutkan aktingnya. Pada saat ini, pintu masuk sekte tersebut cukup tandus. Selain dua penjaga yang tampak bosan dan ditempatkan di kedua sisi atas gerbang, tidak ada seorang pun yang terlihat. Terdapat jarak yang luas antara ujung hutan dan sekte itu sendiri, serta tembok setinggi 100 meter yang mengelilingi gerbang. Selain itu, ada formasi transportasi yang jelas ke samping. Berdasarkan dugaan Dion, kemungkinan besar ada transmisi lain di sekte sebenarnya. Rasanya konyol membuka gerbang setinggi 100 meter ini hanya demi mengizinkan murid masuk, hanya untuk menutupnya, lalu membukanya lagi nanti. Namun kesadaran ini membuat Dion cukup penasaran. Untuk apa puncak ini membutuhkan tembok setinggi itu? Di kuadran yang lebih kuat, mereka bahkan tidak mau repot membangun tembok yang sama sekali. Bagaimanapun, pejuang bela diri bisa terbang. Jika itu benar-benar ancaman biasa, para penjaga juga tidak akan terlalu malas. Aneh sekali. Dion berhasil berjalan sampai ke gerbang depan, hanya bertahan satu tangan, tanpa penjaga memperhatikan apapun. Bagian paling lucunya adalah dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan dirinya, bahkan sampai pada titik di mana dia secara komedi mengetuk pintunya namun sia-sia. Persetan. Sepasang sayap hitam muncul di punggung Dion saat dia mengencangkan lutut. Tanah retak di bawah tekanan saat Dion berhenti menopang beban sepeda yang besar. Sebuah ledakan kecil terjadi yang akhirnya menyadarkan para penjaga yang malas di atas. Tapi, sudah terlambat untuk itu. Hei, tunggu. Dion sudah meledak ke atas. Hembusan angin kencang mendorongnya ke atas, menembak dirinya sendiri dan pedang seberat 700.000 jin miliknya lebih dari 200 meter di udara dan menampilkan seluruh puncak tak terlihat di mata. Alarm dibunyikan pada saat itu juga, memperingatkan seluruh klan akan ancaman saat Dion dengan lembut mendarat di atas gerbang, dengan santai menyaksikan kedua penjaga berlari ke adegan. Dion menutup telinganya sambil menghela napas, sungguh menyebalkan. Dion dengan santai melirik penjaga yang masuk. Mereka berdua berada di lapisan formasi meridian, tampaknya sekitar tahap ke-6. Bahkan saat ditekan, tingkat kekuatan ini hanyalah lelucon bagi Dion. Dia memutar tubuhnya, menghindari pedang yang terulur sebelum mencubit ujung tumpulnya dan menarik senjatanya. Dalam satu gerakan cepat, senjata mereka berdua dilucuti dan disorientasi, tetapi Dion belum selesai. Meraih kedua kerah mereka, dia membenturkan kepala mereka, menyebabkan mereka kehilangan kesadaran dalam sekejap. Setelah selesai, Dion membaringkan mereka berdua untuk beristirahat sebelum duduk dan menggantungkan kakinya di gerbang tinggi, menunggu keributan membawa seseorang yang benar-benar layak diajak bicara. Tanpa diragukan lagi, saat ini ada keributan besar yang terdengar di puncak tak terlihat. Sekte itu sendiri terbagi menjadi 6 wilayah berbeda, disusun hampir seperti bawang. Dengan wilayah yang lebih penting berada di dekat pusat, sedangkan wilayah yang kurang penting berada di dekat pinggiran. Area terjauh disediakan untuk tempat tinggal para murid yang bekerja dan juga merupakan area yang paling kumuh. Semakin dekat ke pusat sekte yang Anda dekati, semakin dekat ke area yang diperuntukkan bagi para tetua inti dan master sekte yang Anda capai. Karena pengaturan ini, murid-murid yang bekerja adalah orang pertama yang bereaksi terhadap alarm tersebut. Namun, mereka jelas tidak mampu berbuat banyak. Mengingat sebagian besar dari mereka masih dalam tahap dasar, melawan seseorang yang mampu menyebabkan alarm sekte mereka berbunyi sama saja dengan bunuh diri. Setelah melihat penampilan Dion yang santai, mereka semakin yakin bahwa akting mereka adalah hal yang bodoh. Melihat bahwa akan membutuhkan sedikit waktu bagi siapapun yang memiliki kekuatan untuk datang.
Dion mengobrak-abrik barang-barang para penjaga yang tidak sadarkan diri sebelum dia menemukan buku peraturan sekte tersebut. Kemudian, dia mulai membaca dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan orang normal. Buku itu sendiri tidak terlalu panjang, hanya sekitar 5.000 kata atau lebih. Dengan budidaya Dion, menyelesaikan buku seperti itu adalah permainan anak-anak. Sekte kecil yang menarik. Dion bergumam sambil melemparkan buklet itu kembali ke penjaga yang tidak sadarkan diri. Dion berasumsi bahwa orang pertama yang sampai di sini, yang sebenarnya layak untuk waktunya, adalah para tetua sekte luar. Dari informasi yang dia kumpulkan, kemungkinan besar itu adalah tentang tingkat pengumpulan esensi puncak. Tetua sekte dalam akan menjadi orang suci. Tetua sekte inti berada pada level Sein tingkat menengah hingga tinggi, sedangkan pemimpin puncaknya adalah Sein puncak. Namun, terminologi ini memiliki arti yang berbeda tergantung pada kekuatan kuadran, sehingga sulit untuk mengetahui maknanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 899 tidak ada siapapun. Misalnya, seorang Sein puncak yang berada di kuadran 20 besar pasti berarti bahwa orang tersebut berada di antara level Sein 10 dan 12. Namun, istilah yang sama di kuadran yang lemah seperti ini kemungkinan besar berarti tahap ke-7 atau ke-8. Ini karena kuadran yang lebih miskin memiliki prajurit dengan tingkat yang lebih buruk, yang berarti batas mereka juga akan lebih rendah. Jelas sekali, orang suci kelas 4 tidak akan pernah menjadi orang suci tingkat 12. Itu tidak mungkin karena meridian 82 hingga 108 mereka menjadi tidak berguna saat mereka maju sebagai prajurit kelas 4. Dengan logika yang sama, apa yang disebut sebagai tetua esensi puncak ini kemungkinan besar lebih lemah dari yang diasumsikan oleh gelar tersebut. Inilah alasannya mengapa Dion yakin akan berduka dengan mereka meskipun dia mengalami tekanan berat. Tak lama kemudian, sejumlah besar individu berkumpul di dekat gerbang, tapi sepertinya belum ada satupun tetua yang muncul. Alarm sebesar ini berbunyi, tetapi para tetua tidak muncul. Bang Jo ini adalah sebuah lelucon. Dion sudah lama mengetahui apa yang membunyikan alarm, tapi dia membiarkannya berbunyi dengan sengaja untuk menarik perhatian. Itu akan membuat segalanya lebih mudah baginya. Intinya adalah untuk membunyikan alarm diperlukan kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan gerbang atau melompatinya. Menurut perkiraan Dion, ini akan membutuhkan kekuatan yang setara dengan setidaknya pengumpul esensi tingkat menengah. Tentu saja, para murid dalam dan murid inti elit dapat menyamai keluaran kekuatan ini. Namun para pekerja pinggiran luar dan murid luar pasti tidak bisa. Jika dia benar-benar bermusuhan, dia bisa saja membunuh ratusan dari mereka sekarang. Apakah yang dianggap sebagai tetua ini benar hanya karena begitu banyak bibit mereka yang mati? Akhirnya, Dion melihat sekelompok murid memandang biru langit mendekat. Warna ini harus sesuai dengan murid batin dari puncak tak terlihat. Ketika mereka melihat Dion menatap mereka, kemarahan muncul di mata mereka. Kemarahan ini semakin bertambah ketika mereka melihat bahwa Dion hanyalah pengumpul esensi tahap pertama. Mereka bertindak hanya untuk ini? Mengapa alarm mereka berbunyi jika ancaman bukan seperti itu? Dion tertawa dalam hati, orang-orang ini mungkin tidak mengetahui persyaratan untuk mematikan alarm. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan menganggap bahwa itu rusak. Pertanyaan sebenarnya adalah, kapan alarm ini akan berhenti berbunyi? Tiba-tiba, seorang pemuda berwajah biru keluar dengan kemarahan di wajahnya. Kembalilah ke tempat asalmu, puncak tak terlihat kami bukanlah tempat bagimu untuk memilih sesukamu. Sejujurnya, tidak ada alasan bagi Dion untuk marah. Secara teknis dialah yang salah. Jadi, dia menjawab dengan sederhana. Kamu bukan orang yang perlu aku ajak bicara. Bawalah salah satu tetuamu ke sini, lebih disukai tetua inti yang memiliki otoritas nyata. Dion memegang tangannya. Sebenarnya, gores saja, sebaiknya kamu membawa master puncakmu ke sini. Anda, kemarahan di wajah para murid meletus. Aku memilih untuk tidak menyakiti siapapun jika tidak perlu. Kamu bisa melangkah maju jika kamu mau, tapi ketahuilah bahwa kesimpulannya sudah hilang. Aku di sini hanya untuk mengambil posisi untuk ujian masuk Soul Rending Peak. Saat para murid akan mengamuk sekali lagi, tawa menyela mereka semua. Seorang murid berkulit hitam diikuti oleh sekelompok murid elit berjubah biru berjalan di udara, berjalan santai seolah-olah mereka masih di tanah. Saya tidak tahu bahwa pengumpul esensi tahap pertama telah menjadi begitu sombong di akhir-akhir ini. Wawasan saya benar-benar telah bekerja sama. Pemuda memandang hitam itu berpenampilan biasa saja. Kecuali fakta bahwa dia memiliki rambut panjang berwarna merah marun dan mata merah menyala yang membuatnya lebih terlihat seperti iblis daripada manusia. Dia bahkan memiliki aura yang menindas di sekelilingnya yang membuat Dion mengangkat alisnya. Jarang sekali mereka yang mengikuti jalur pembunuhan. Faktanya, ini adalah orang pertama yang ditemui Dion yang bukan ayah Ava, kepala Sicarius. Tentu saja, mengingat keluarga Sicarius, pada intinya, adalah keluarga pembunuh, pilihan jalan ini masuk akal bagi mereka.
Namun, masih mengesankan bagi seseorang dari kuadran terpencil ini untuk berhasil mengikuti jalan seperti itu. Tampaknya jika dia dilahirkan di lingkungan yang lebih baik, dia akan menjadi karakter yang jauh lebih dikenal. Jubah hitam itu, murid inti ya, menarik. Dion tersenyum. Dia tahu bahwa pemuda pembunuh ini tidak berencana untuk muncul, namun kata-kata sombong Dion telah membuat kesal. Saat pemuda ini muncul, campuran kegembiraan dan ketakutan menyebar ke seluruh populasi murid. Bukankah itu kakak senior Donari? Jangan bicara terlalu keras. Kudengar dia sudah puluhan kali melanggar aturan dilarang membunuh di puncak kita. Namun para tetua tidak pernah menghukumnya. Apakah kamu ingin menjadi yang berikutnya? Bukan saja mereka tidak menghukumnya. Mereka bahkan menyarankan agar dia bergabung dengan kakak senior Nikolaos sebagai wakil kedua kami, namun dia menolak. Dengan menyatakan bahwa tahap ini terlalu kecil untuknya, sombong, Dion menjawab, tidak terganggu. Itu relatif. Misalnya, jika saya benar-benar tidak pantas mendapat tempat untuk berpartisipasi, Anda mungkin ada benarnya. Sayangnya, Anda adalah seekor katak di dalam sumur. Anda harus belajar memilih kata-kata Anda dengan lebih baik. Mata merah yang paling mematikan itu yang kamu lakukan padaku adalah membuatku bersimpati dengan masalah yang kamu harus dapatkan persetujuan seorang wanita. Kerumunan murid tercengang mendengar kata-kata Dion. Bahkan sebagian besar tetua tidak berani berbicara dengan Donari dengan cara ini, apalagi pengumpul esensi tahap pertama. Mata Dion mengerutkan kening saat dia buru-buru menutupi kepalanya ke samping. Tangannya terangkat ke atas, menangkap sesuatu yang ingin terbang di dekat kepalanya sebelum benda itu terlepas dari jangkauannya di antara dua rahang. Melihat pemandangan ini, mata Donari menyipit saat tangan murid berjubah biru di belakangnya diturunkan. Menarik, Dion melihat jarum panjang di antara jari-jarinya. Sepertinya puncak murid batin yang tak terlihat hanya biasa-biasa saja. Lengan bawah Dion melotot sebelum pergelangan tangannya tersentak ke depan, mengirimkan jarum itu terbang ke arah murid yang mengirimkannya dengan kecepatan yang membutakan. Tangan murid berjubah biru itu bahkan belum jatuh sebelum dia merasakan sakit yang menusuk di lututnya. Jeritan kesakitan terdengar saat seorang murid jatuh dari langit. Namun, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyentuh tanah. Bahkan sebelum dia terjatuh lebih dari satu kaki, Donari mengangkat tangannya, menyebabkan bilah berwarna merah muncul. Dengan irisan bersih ke bawah, kepala murid itu jatuh dari bahunya. Kepalanya menyentuh tanah terlebih dahulu. Dengan mata terbelalak tak percaya, dia berguling sebelum berhenti perlahan. Mati total. Donari menggosok-gosok pergelangan tangannya seolah enggan membunuh semut seperti itu. Kamu mau jadi peserta? Tepat sekali. Dion menjawab sambil tersenyum, tidak peduli dengan kematian muridnya. Lagi pula, jarum itu dimaksudkan untuk membunuhnya, fakta bahwa dia hanya mengincar lututnya sudah merupakan tindakan belas kasihan. Jika bukan karena dia harus mempertimbangkan sekte tersebut, Dion akan langsung membunuhnya. Hanya ada 5 tempat, semuanya ditempati oleh murid inti. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu layak? Aura pembunuh muncul dari Donari, jelas dia tidak menanggapi tanggapan Dion dengan terlalu baik. Siklus puncaknya cukup menarik. Meskipun puncak-puncaknya terpisah, namun pada saat yang sama mereka tetap merupakan satu kesatuan yang kohesif. Hal ini dibuktikan dengan seragam murid inti dan murid warisan mereka yang identik selain lambangnya. Ini menunjukkan bahwa tidak peduli dari puncak mana Anda berasal, Anda akan dihormati sebagai murid inti atau murid warisan. Dengan cara ini, setiap tahun, sekelompok murid inti dari puncak bawahan akan dinilai oleh puncak ranking jiwa utama. Pada saat yang sama, kumpulan murid dalam saat ini akan diuji untuk mendapatkan tempat murid inti yang hilang. Tentu saja, tidak semua murid inti yang berpartisipasi akan diterima. Bagaimanapun, murid inti adalah kandidat untuk menjadi wakil. Jadi, posisi mereka ditanggapi dengan sangat serius. Di era ini, wakil dibatasi hanya 3 orang per sekte. Aturan universal ini dapat dielakkan dengan mendirikan sekte-sekte bawahan seperti ini. Namun sebagai konsekuensinya, tidak mungkin untuk menghindari melemahnya para wakil ini. Akibatnya, tujuan pertama banyak murid inti adalah menjadi wakil puncak utama, dibandingkan dengan wakil sekte bawahan. Mempertimbangkan kebenaran ini dan berapa lama para murid inti puncak tak terlihat telah menunggu kesempatan ini. Bagaimana mereka bisa rela menyerahkan tempat mereka kepada Dion? Bukankah itu terlalu konyol? Namun, Dion bertindak seolah-olah ini adalah hal paling alami di dunia. Merupakan keberuntungan bagi puncak tak terlihat kalian untuk menerimaku sebagai murid inti. Aku jamin aku lebih memenuhi syarat daripada siapapun di antara kalian untuk menjadi kejayaan sekte ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 900 tidak tahu. Apakah kamu mencoba untuk mati? Donari bertanya dengan suara rendah menderu. Kecuali aku mendapat konfirmasi bahwa aku bisa berpartisipasi dengan mengalahkanmu, aku tidak berencana membuang waktuku melawanmu tanpa alasan. Seperti yang kubilang sebelumnya, panggil seseorang yang memiliki otoritas nyata ke sini. Teriakan kemarahan mulai terdengar dari kerumunan murid.
Kamu bahkan bukan murid di sini. Kamu tidak layak berbicara dengan kakak senior Donari. Keluar dari sini. Dion melompat turun dari gerbang setinggi 100 meter. Tidak berusaha memperlambat kejatuhannya saat dia menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Suara benturan keras terdengar di seluruh sekte, menyebabkan bibir orang-orang di sekitarnya berkedut. Melihat kawah besar di sekitar Dion, beban di punggungnya bukanlah beban normal. Selain itu, dia menerima dampaknya dengan tubuhnya. Berapa tingkat kehalusan tubuhnya? Dion berjalan ke sebuah tiang hitam sederhana dengan seorang lelaki tua tidur di kursi goyang di dekatnya. Dia sudah lama memperhatikan lelaki tua ini, dan sudah bisa melihat melalui budidayanya, namun dia tidak mengganggunya. Dion tahu bahwa dia tidak suka tidur siangnya terganggu, jadi dia meninggalkan lelaki tua itu sendirian. Tapi, jelas juga bahwa lelaki tua ini mungkin menjadi alasan belum ada sesepuh lain yang bertindak. Sayang sekali lelaki tua yang berpura-pura misterius ini tidak ada artinya di mata Dion. Dion dengan santai menjentikkan jarinya ke tiang hitam itu, menyebabkan tiang itu bergetar hebat dan hampir pecah di tempatnya berdiri. Angka-angka yang tidak masuk akal muncul, berfluktuasi dengan liar, tetapi pada akhirnya tidak menghasilkan angka pasti. Peraturan pukul 1:03. Tidak ada batas waktu untuk menjadi murid yang bekerja. Satu-satunya tanggal ujian yang ada adalah untuk masuk langsung ke sekte luar. Peraturan pukul 1:04. Untuk menjadi murid yang bekerja, seseorang harus menunjukkan kekuatan pertempuran dari ahli tahap dasar tahap ketiga. Sepertinya aku sekarang adalah murid yang bekerja, kan, Pak Tua? Lelaki tua itu mendengus setengah mendengkur, dengan santai melemparkan lencana ke arah Dion sebelum kembali tidur. Peraturan pukul 1:08. Untuk menjadi murid batin, pertama-tama seseorang harus menduduki peringkat 100 murid sekte luar teratas, sebelum kemudian mengalahkan murid sekte dalam. Dion dengan santai mengamati penonton, mengetahui tingkat kekuatan mereka sebelum matanya tertuju pada individu berjubah abu-abu tertentu. Kakakmu, murid sekte luar itu mundur selangkah. Dia memang termasuk dalam 100 murid sekte luar teratas, tapi dia tidak mengerti bagaimana pemula ini mengetahui hal itu. Mereka semua memiliki kesepakatan diam-diam untuk tidak membantu penyerang ini, tapi entah bagaimana dia tidak perlu mengajukan pertanyaan sama sekali. Peraturan pukul 3:11. Tantangan dari murid dengan peringkat lebih rendah harus diterima. Peraturan pukul 3:12. Seorang murid hanya dapat ditantang 3 kali dalam seminggu, dan tidak boleh lebih dari sekali dalam 1 hari kecuali murid tersebut terjadi dengan sengaja. Dion tersenyum. Katakan sejujurnya, berapa kali kamu ditantang minggu ini? T3 kali. Murid itu tergagap, jelas-jelas berbohong. Ceka, apakah kamu yakin tidak ingin mengubah jawabanmu? Aturan pukul 3:13. Jika seorang murid menolak perlawanan dengan cara yang menipu, ada alasan untuk dikeluarkan dari sekte tersebut. Murid itu siku. Tidak. Dion tertawa. Dari perkiraannya, murid ini setidaknya berada di peringkat 20 besar. Dengan logika normal, dia akan sering ditantang. Kalau begitu, aku harus menantangmu secara resmi, kakak senior. Murid memandang abu-abu itu gemetar. Saya mengakuinya. Iya, tak terduga. Dion kepalanya menahannya seolah sedang meratapi sesuatu. Murid memandang abu-abu itu jelas marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, saat itulah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kamu secara teknis masih seorang murid yang bekerja. Tidak peduli apapun kamu tidak dapat masuk dalam peringkat 100 murid sekte luar teratas jika kamu bukan murid sekte luar. Rupanya telah menemukan jalan menuju kemenangan, para murid dengan lantang memberikan persetujuan mereka sendiri. Namun, Dion hanya menggelengkan kepalanya. Sekte ini terbagi menjadi 6 wilayah. Sekte luar, sekte dalam, sekte inti, halaman warisan, halaman tua dan halaman master sekte. Peraturannya tidak jelas, kata Dion sambil tersenyum licik. Bagaimana seseorang bisa mengetahui apakah murid sekte luar mengacu pada murid luar, atau hanya murid yang tinggal di sekte luar? Para murid di sekitarnya membeku. Memang benar sekte mereka dibagian menjadi 6 wilayah, tetapi yang lebih penting, baik murid luar maupun murid pekerja tinggal di wilayah paling luar. Jika buku peraturan benar-benar menyatakan seperti ini, maka itu benar-benar berakhir terbuka. Mereka yang melihat Dion dengan santai membaca buku peraturan beberapa saat lalu merasakan keringat dingin membasahi punggung mereka. Keberadaan macam apa yang bisa menyerap begitu banyak dalam waktu singkat itu? Dan benar-benar mampu menemukan dan menggunakan celah terhadap mereka yang telah mengetahui informasi yang sama selama bertahun-tahun. Bahkan puluhan tahun, saya pikir sudah cukup jelas bahwa saya bisa mengalahkan murid sekte dalam, kata Dion perlahan. Tapi, saya tidak keberatan mengalahkan yang lain demi peraturan. Dion melihat ke arah kekurangan yang mengikuti Donari ke sini. Bagaimana pesannya? Kakak-kakak senior, siapakah di antara kalian yang ingin berdebat denganku? Para murid dalam elit yang dulunya ingin saling memandang. Seolah-olah mereka sedang menunggu yang lain untuk merespons terlebih dahulu. Setelah melihat betapa mudahnya Dion menangani salah satu dari mereka,
tak satu pun dari mereka yang ingin menghadapinya, terutama karena kegagalan kemungkinan besar berarti kematian di tangan Donari. Dion melihat ke arah siapa yang berbicara. Tapi, yang mengejutkan, bukan salah satu murid sekte dalam yang berbicara. Sebaliknya, Donari sendiri. Dion melirik Donari. Peraturan pukul 4:1. Untuk menjadi murid inti, seseorang harus diakui oleh sesepuh inti atau lulus ujian murid inti. Bagaimana habitatnya, Pak Tua? Jika aku mengalahkannya, berikan aku jubah murid inti dan biarkan aku mengambil tempat partisipasinya. Ketika banyak orang melihat Dion sedang merawat lelaki tua yang sedang tidur siang itu, mereka mengira dia sudah gila. Untuk menjadi tetua inti dari puncak tak melihat mereka, dibutuhkan kekuatan yang tak terduga. Bagaimana mungkin penjaga gerbang sekte luar bisa menjadi tetua inti? Mereka mencibir dalam hati, tidak lagi berani mengolok-olok Dion di permukaan lagi. Sebaliknya, mereka akan menunggu dia menamparkan wajahnya sendiri. Tidak diperlukan. Orang tua itu berkemah. Aku akan menerimamu sebagai murid inti. Namun, mata suram lelaki tua itu terbuka. Entah bagaimana, meski tidak fokus, mereka memiliki ketajaman halus yang membuat mata Dion bersinar karena intrik. Kamu tidak bisa menjadi anggota penting dari puncak kami jika tidak ada informasi tentangmu yang diketahui. Bukankah begitu? Siapa kamu? Dion tersenyum. Namaku Dion. Apakah kamu tidak punya nama keluarga? Tentu saja. Apa itu? Jafari. Dion berkata dengan niat membunuh yang sedikit mengancam. Nama ini seperti guntur yang menggema di seluruh sekte. Tidak ada lagi gumaman, karena tidak ada yang berani. Tidak ada lagi fitnah, karena tidak ada yang berani. Hanya ada keheningan yang mencekam puncak tak terlihat saat puluhan tetua muncul di langit. Tidak banyak klan terkemuka di kuadran ke-98 mereka, ini karena mereka adalah tempat berkembangnya sekte. Seringkali dibutuhkan banyak keluarga untuk membangun satu sekte, dan oleh karena itu, keluarga tunggal tidak berdaya untuk menolaknya. Namun, ada yang menyampaikan untuk setiap aturan. Di kuadran mereka, 6 puncaknya hampir tak tertandingi. Tapi, masih ada 2 klan yang mampu menyamai kehebatan mereka. Yang pertama adalah keluarga Kaedes Donari. Dan yang kedua, adalah keluarga Jafari Zabia. Pasca kejadian 3 dekade lalu, keluarga Jafari benar-benar menghilang dari kuadrannya. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, tapi ada seseorang yang mengaku sebagai salah satu dari mereka. Sebenarnya, Zabia tidak pernah memberitahu Dion apa yang terjadi. Dia kelihatannya sangat takut, atau paling tidak, merasa sangat muak dengan apa yang terjadi di kuadran ini. Namun, Dion punya petunjuk. Ketika Dion pertama kali menyebut Duke dan Duchess yang menyerang kuadran mereka, Zabia yakin bahwa Duke tersebut berasal dari alam semesta ini. Hal ini memberitahu Dion bahwa keluarga Zabia kemungkinan besar memiliki konflik besar dengan kelompok yang menyandang gelar tersebut. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.